Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil wafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Kiai Haji Abdul Hakim Mahfud beserta keluarga, dan yang sama-sama kita hormati Mudir Kepala Pondok Pesantren Tebu Ireng Bapak Haji Lukman Hakim, dan yang sama-sama kami hormati para asatid pengurus pembina Pondok Pesantren Tebu Ireng. Dan saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada para santri baru yang meskipun rondok telat ya, karena kalian sudah beberapa hari tinggal di sini dan sudah melakukan penutupan masa orientasi santri baru juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini di tempat yang insya Allah penuh barokah, yang insya Allah mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas rahmatnya kita bisa berkumpul, kita bisa bertemu dari zaman kegelapan hingga zaman terang benar, yakni ad-dinul Islam. Ya, meskipun ada juga santri baru yang benar-benar baru nyantri, ya ada juga yang santri baru tapi stok lama ya, artinya para alumni dari SMP atau unit MTS kemudian melanjutkan pendidikannya di pendidikan menengah atas. Nggak apa-apalah. Berbicara tentang pondok pesantren itu adalah suatu culture atau budaya yang sudah ada dari zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu, bukan sesuatu yang baru ada di daerah Nusantara atau tanah air ini. Sehingga apa sih yang mau ditunjukkan atau mau diterapkan dalam pondok pesantren? Pondok pesantren itu adalah tempat untuk menuntut ilmu, metode yang mempelajari ilmu agama secara intensif, menerapkan ubudiyah secara yaumiyah, sehari-hari. Ya kayak kalian ini mungkin dulu ingin mempunyai cita-cita bisa baca kitab, punya cita-cita bisa hafal Nadom Jurumiyah, Imriti atau Alfiyah. Jadi kesannya pondok pesantren itu bukan eksklusif atau tersudut pada suatu komoditas atau kelompok saja, tapi kesannya itu inklusif. Maka dari itu pondok pesantren kalau saya bilang itu kayak bengkel. Kalian yang dulu mau bisa baca kitab, bisa nahwu sorof, maka masuk pondok pesantren kalian bisa belajar di sini. Kalian mau hafal nadom, bisa di pondok pesantren. Kalian mau bisa berbicara bahasa Arab juga bisa di pondok pesantren. Dan mungkin kalian yang mau mengaktifkan ya ubudiyah secara yaumiyah, kayak misalnya sholat 5 waktu secara tepat waktu, secara disiplin. Kalian mau belajar, mungkin kesusahan cari waktu belajar, cari waktu luang, karena pada dasarnya kita nggak punya waktu luang, kita yang harus meluangkan waktu. Ya kayak sekarang ini habis subuh, mungkin waktu di rumah kalian habis sholat subuh wiridan, kemudian nggak tahu ngapain, ngeslot atau ngecip, astagfirullahaladzim, shollallahu ala Nabi Muhammad. Nah ya kayak ini, setelah sholat subuh kalian dikumpulkan untuk mendengarkan tausiah atau kultum. Mungkin di rumah kalian langsung tidur ya, kayak mas-mas yang di pojok, di sana dan di sana, yang sudah mungkin terlelap. Sehingga kedisiplinan seperti ini yang diterapkan di pondok pesantren itu harus dipaksa, memang harus dipaksa. Siapa yang mau kalau setelah subuh kemudian berkumpul, kemudian melakukan ngaji, kemudian mendengarkan tausiah atau pengajian, kalau enggak dilakukan secara disiplin atau intensif. Nah di pondok pesantren ini ya, khususnya di Tebu Ireng, muassis kita, founding father kita Hadratus Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mempunyai semangat atau ghirah dalam mencari ilmu agama yang sangat-sangat tinggi. Beliau belajar dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain, ya, berguru kepada banyak guru, kemudian banyak ilmu untuk mencari sanad keilmuan.
Karena Allah berkata, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa yang mau ditetapkan oleh Allah untuk menjadi orang baik, maka Allah akan memberikannya pemahaman tentang ilmu agama. Kalau di pondok pesantren ini, saya yakin niatnya itu kalian pasti mencari ilmu. Kalian datang ke sini di antara orang tua. Sudah kerasan apa mboten? Enak apa mboten mondok? Ada yang masih kangen sama rumah? Enggak boleh mboten ya, kangen ya wajar ya. Kangen itu wajar ya. Enggak apa-apa, kangen-kangen enggak apa-apa, kangen wajar, kangen orang rumah itu enggak apa-apa. Tapi sehingga saya yakin orang-orang yang ada di rumah, orang tua kalian dan keluarga itu pasti akan mendoakan kalian. Sehingga kalian di sini tugasnya itu tolabul ilmi, tolabul ilmi. Itu tadi salah satunya Mbak Hashim itu mondok untuk mencari ilmu, untuk mencari sanad ilmuwan. Sanad itu apa sih? Sanad itu apa? Kewajiban bagi pria, enggak, itu sunat, duduk sanad. Sanad itu apa? Apa? Rantai keilmuan ya. Jadi sanad itu adalah rantai keilmuan. Disebutkan dalam hadis al isnadu minad-din walaula isnadu laqala man sa'a masa'a. Bahwasanya sanad itu adalah dari bagian dari ilmu agama. Barang siapa yang tidak memperhatikan sanad, maka dia akan berbicara semaunya dan semau hatinya. Jadi Mbak Hasim itu sangat concern, sangat memperhatikan yang namanya ilmu agama, terutama sanad. Beliau sadar ketika nanti bahwasanya ilmu agama itu harus dipelajari dengan melalui perantara seorang guru. Nggak bisa kita pelajari ilmu agama itu dengan pemikiran kita sendiri, dengan tafsiran kita sendiri. Kenapa? Karena akan sangat bahaya. Nggak. Jadi kalian nggak usah tanya, lu nggak bahaya? Emang bahaya. Memang bahaya ketika kita mempelajari ilmu agama dan kita menafsiri tentang ilmu agama itu semau kita sendiri. Akhirnya kita nggak percaya dengan yang namanya arbaatul madzhab atau madhab 4. Kita nggak mau taklid dengan ulama-ulama, kita nggak mau percaya sama Abu Hasan al-Asy'ari kemudian al-Maturidi, sehingga kita mungkin bisa bermadhab kepada Soekarno ya. Jadi kenapa? Enten lah pondok sing koyo ngoten. Enten nggih pun mboten usah disebut. ITTA yang tahu-tahu aja nggih. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, pentingnya sanad ketika kita mempelajari tentang sanad itu, kita bisa tahu bahwasanya kita berguru, guru kita kepada siapa, kemudian nyambung sampai musonif pada kitab tersebut. Sehingga rantai keilmuan ini tidak akan putus. Barokahnya kita juga mendapat. Nah, itu pentingnya kita kalau misalnya ngaji di pondok pesantren itu setelah kitabnya khatam itu biasanya ada pembacaan sanad. Kita dapat ijazahnya sanad kitab ini, qori'nya siapa, kemudian berguru sampai pada musonif. Nah, kemudian pondok pesantren ini juga sangat-sangat bisa membuat diri kita itu improve atau upgrade. Jadi yang saya katakan tadi, ketika kalian datang ke sini ya mungkin kalian ingin pintar, kalian ingin paham ilmu agama, kalian mau bisa hafalan nadom, bisa hafalan Quran. Fokus kalian itu akan teruji di pondok pesantren. Jadi fokus kalian itu akan teruji. Kenapa? Bukan karena apa-apa, tapi karena keilmuan itu adalah bukan suatu hal yang diturunkan secara genetik. Nggih, keilmuan itu bukan suatu hal yang diturunkan secara genetik. Yang diturunkan secara genetik dari orang tua itu adalah sifat ya atau karakter, kemudian bentuk fisik, udah itu aja. Jikalau orang tua kita mau hafal atau sepintar apa tentang ilmu agama, hafal Al-Qur'an 30 juz, hafal Alfiyah, kemudian hafal Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ketika punya anak, ya anaknya tetap nangis ketika pertama kali lahir ke dunia. Ketika mau hafal, nggak bisa langsung mengucapkan nadham qala Muhammadun wa ibn nggak bisa. Tetap dari awal belajar huruf hijaiyah dulu, alif, ba, ta. Sehingga kecerdasan, keilmuan itu bukan diturunkan secara genetik. Jadi jangan pernah kita bersandar kepada orang tua. Orang tua saya bisa baca kitab, bisa hafal Al-Quran.
Kalau kalian mau bisa ya kalian harus usaha sendiri. Kalian mau pintar, kalian harus belajar. Kalian mau hafal, kalian harus menghafal. Itu udah paten. Karena itu keilmuan itu, kalau kecerdasan masih mungkin ya kan, maksudnya kecerdasan itu orang tua kita gampang untuk menghafal. Mungkin itu akan menurun kepada kalian. Dalam satu kali duduk mungkin kalian bisa hafal 50 naldom atau satu kaca lembar Al-Quran, mungkin lebih cepat dibandingkan orang lain. Tapi nggak bisa serta-merta kita langsung mengucapkan nadom, kita langsung menghafal Al-Quran tanpa kita menghafal. Jadi kalian di sini itu untuk mengimprove atau mengupgrade bahwasanya sadarlah keilmuan agama itu suatu yang penting. Jadi sanad, ya cari sanad. Kemudian yang kedua adalah bahwasanya kalian itu bisa mempelajari, mengimprove diri kalian. Buat apa sih? Kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum baladina utul ilma darajatan. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang yang mana ketika orang itu sudah alim, sudah berilmu dalam urusan agama. Contohnya kayak misalnya kadang seorang yang paham ilmu agama itu akan dinisbatkan pada nama daerahnya. Imam Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud Ad-Durmusi. Jadi ketika orang itu paham ilmu agama, dia tidak hanya mengangkat derajat dirinya sendiri, tidak hanya mengangkat derajat keluarga dan agama, tapi juga daerah di sekitarnya. Mungkin banyak yang namanya Imam Nawawi. Di sini ada yang namanya Imam Nawawi. Teman saya ada yang namanya Imam Nawawi. Tapi kalau misalnya dinisbatkan Imam Nawawi Al-Bantani, maka secara makrifat ya yang dituju adalah beliau. Kemudian yang namanya Mahfud mungkin banyak, tapi kalau saya Mahfud At-Turmusi maka itu makrifah udah tertuju kepada saya Mahfud At-Turmusi. Sehingga ketika kalian sudah mempelajari ilmu agama, kalian bisa pandai dalam ilmu agama, maka Allah akan angkat derajat kalian. Sudah banyak sekali bukti-bukti ketika orang itu bisa menguasai ilmu agama, maka akan diangkat derajatnya. Nah, salah satunya adalah banyak dari menantu Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari yang memang seperti Idris Kamali, itu orang-orang yang sangat alim. Bahkan kalau orang alim itu dikisahkan ya Idris Kamali itu kan mempunyai hewan peliharaan. Jadi hewan peliharaannya itu kadang suka jalan-jalan kemana-mana itu nggak berani yang ngusir. Kewane lo dimulyakne apa maneh sing duwe. Jadi orang faedah atau benefitnya, positifnya orang-orang yang mempelajari ilmu agama atau orang-orang yang alim itu sangat-sangat banyak sekali. Ya saya yakin lah kalau misalnya yang namanya Subhanul Yaum di Jalul Qad itu sangat-sangat ada potensi besar dalam diri kalian. Yang namanya pemuda di zaman sekarang itu adalah pemimpin yang akan ada di masa mendatang. Jadi kalau kalian mau menjadi pemimpin, maka kalian harus mempunyai karakter seperti pemimpin. Ya mungkin dari sekian banyak adik-adik yang ada di sini di masa yang akan mendatang tidak menutup kemungkinan ada yang menjadi suatu pemimpin di suatu wilayah, menjadi bupati, menjadi pejabat, menjadi hakim. Sedangkan ketika kalian di sini itu bisa menjadi apa saja, pembelajaran intensif yang kalian lakukan di pondok pesantren itu bisa membuat diri kalian menjadi karakter atau jati diri kalian ketika kalian sudah bersosial nanti. Kalian mungkin mencari ilmunya di sini, tapi kalian akan bersinar di tempat kalian masing-masing. Ibarat senter lah. Senter itu kan kita berada di satu titik, kemudian kita menyalakan senter kita, justru yang terang yang ada di sisi seberang. Ya kayak gitu, kalian ibaratnya mondok di sini, kalian cari ilmunya di sini, tapi justru kalian nanti terangnya, kalian bersinarnya itu ada di daerah kalian masing-masing. Enggak masalah, yang penting ilmu kalian itu bermanfaat dan barokah. Nah, yang terakhir untuk adik-adik sekalian, ketika kalian sudah sah menjadi santri Pondok Pesantren Tebu Ireng ini, saya doakan semoga kalian itu selalu betah, nyaman
Karena teman-teman yang ada di samping kanan, kiri, depan dan belakang kalian itu tidak akan kalian lupakan. Nggih. Itu akan selalu kalian ingat ketika kalian sholat bareng, kemudian kalian makan bareng, kemudian kalian beraktivitas bareng. Nah, itu sudah menjadi suatu legalitas kalian bahwasanya kalian adalah berasal dari alma mater yang sama. Kalian berasal dari alma mater yang sama, maka kalian tidak bisa menghilangkan atau menghapus apa namanya diri kalian itu bahwasanya santri Tebu Ireng, alma mater kalian itu santri pondok pesantren Tebu Ireng. Maka ketika kalian sudah berada di sini, semangat ya, giroh belajarnya itu ditambah lagi. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, bahwasanya kalian yakin ilmu yang akan kalian ambil dan kalian pelajari itu akan bermanfaat di kemudian hari, akan bermanfaat bagi diri kalian, bagi orang lain dan bagi orang di sekitar kalian. Nah, itu adalah baru. Nah, namanya santri pondok pesantren Tebu Ireng. Ketika kalian nanti sudah melangkah jauh menjadi mutakharij atau menjadi alumni di luaran sana, kalian tidak bisa melupakan bahwasanya ternyata dulu suasana mondok ketika saya menimba ilmu agama di pondok pesantren sangat-sangat seru, sangat-sangat enak. Ketika bangun, kemudian ketika sekolah, ketika pulang, bahkan nanti ketika kalian sudah ada di rumah ketika liburan, paling cuman 3, 4, 5 hari kalian akan merasa bebas. Kalian akan kangen kok nanti dengan suasana pesantren, dengan suara ngoroknya teman kalian mungkin, kemudian dengan antrinya ketika kalian mau makan. Semua vibes atau atmosfer seperti itu akan kalian rindukan. Jadi jangan sampai getun atau menyesal nanti di kemudian hari. Wah, aku biyen mondoke gak temenan. Wah, aku biyen mondoke aras-arasan. Biyen aku mondoke kapeksan. Sehingga jangan sampai ada kata-kata kalimat keluar dari kalian bahwasanya dulu aku mondok itu menyesal. Justru nanti kalian harus bersyukur bahwasanya kalian itu pernah mondok. Jadi ya itu tadi sekilas bagaimana pentingnya pondok pesantren itu sebagai garda terdepan untuk kalian mencari ilmu, mencari sanad, dan bagaimana ilmu itu nggak bisa didapatkan secara genetik ya. Jadi harus benar-benar dicari. Mau kayak apapun nasab kalian, jangan pernah percaya bahwasanya nasab itu akan mempengaruhi nasib. Ketika orang tua kita makan, ya kita tidak ikut kenyang. Kalau kita mau kenyang, kita harus makan sendiri, kita harus cari sendiri. Ngoten nggih, paham? Semangat apa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.